Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya ulun mohon izin pada Bapak untuk mewawancarai sebelum Bapak mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas. Ya, siap. Oke, hari ini bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Saya ingin mengkonfirmasi ini bersama Bapak Ahmad Badarun, Ya, SPD, yang mana Bapak adalah pengajar mata pelajaran PJOK, benar Pak? Ya. Untuk hari ini, pagi ini Bapak akan masuk ke kelas berapa? Untuk pagi ini untuk jam pertama itu saya mengajar di kelas 8. Nanti untuk jam kedua itu baru di kelas 9. Iya. Untuk persiapannya bagaimana Pak? Ini yang kelas 8. Untuk yang kelas 8 dan jam pertama itu untuk materinya nanti ada yang namanya lompat jauh, dan malam tadi Bapak saya sudah menyiapkan yaitu modul ajar berupa tahapan-tahapan dalam strategi pembelajaran hari ini. Materinya lompat jauh, berarti nanti pembelajarnya itu ada di dalam kelas. Ya, ada yang di dalam kelas, nanti setelah di dalam kelas baru kami keluar untuk melakukan praktik. Oh, di luar ada juga. Ada juga. Jadi ada dua pembelajaran Ya, lah, ada dua kelas, ya, dua tempat ya, ya. di dalam kelas dan Luar. di luar kelas. Prakteknya berarti Pak ya. Praktik di luar. Iya, dari RPP-nya apakah Bapak sudah mempersiapkannya? Ya, sudah tadi Modul malam ajar. sudah saya siapkan untuk RPP atau modul ajar, yaitu terkait pembelajaran hari ini, yaitu ada 2 RPP yang saya siapkan karena kan hari ini ada 2 kelas atau 2 jenjang yang saya ingin ajarkan, yaitu kelas 8 dan kelas 9. Untuk tujuan pembelajarnya apa? Untuk yang kelas 8 yang pertama ini adalah anak-anak diminta untuk bisa melakukan lompat jauh gaya jongkok dengan benar. Itu untuk tujuannya untuk kelas 8. Ya. Kemudian area yang ingin dikembangkan, jadi dari pembelajaran ini Bapak ingin mengembangkan dari sisi apa nih? Dari murid. Untuk pembelajaran lompat jauh ini sebenarnya yang harus dikembangkan itu teknik dasarnya, Pak. Bukan hasil ya Pak, dan teknik Ya. dasar itu seperti awalannya, kemudian cara bertolak, kemudian bagaimana saat di udara, dan terakhir adalah bagaimana saat mendarat dengan benar agar mereka tidak cedera ketika melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Menarik sekali ini ya. Jadi dari prakteknya Bapak ceritakan ini sudah sangat menarik. Mungkin kaya dengan teknik ya. Ya, Teknik teknik. praktiknya nanti ya, bukan hanya teori. Nah, kemudian strategi yang Bapak jalankan nanti seperti apa? Strategi pembelajaran. Seperti pengalaman sebelumnya, biasanya anak-anak itu untuk praktik di lapangan itu terkadang banyak yang malas Pak. Jadi untuk kali ini saya belajar dari pengalaman dengan cara saya memberikan banyak permainan yang mudah dilakukan agar semua anak itu bisa ikut aktif dalam pembelajaran hari itu. Nah, walaupun mereka yang merasa kurang percaya diri karena ini pembelajaran yang mudah bisa dimainkan dengan tidak menggunakan energi yang lebih, misalkan tidak menggunakan kekuatan yang penuh, maka mereka juga yang lain maksudnya bisa melakukan dengan maksimal. Iya. Kemudian ini sangat menarik sekali ya, pembelajaran Bapak nanti. Saya sudah tidak sabar ingin melihat dan ikut menyaksikan ingin jadi bagian lah dari pembelajaran yang Bapak akan laksanakan nanti. Dan tentunya ini akan menambah ilmu dan wawasan tentang bagaimana sih pembelajaran olahraga itu nanti berlangsung. Rencananya pagi ini ya Pak, ini langsung. Pagi ini langsung. 8 jam 7.30 ini sudah start biasanya. Iya. Mungkin kita tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke kelas Bapak. Mungkin kita persiapkan segala sesuatunya dan mudah-mudahan sukses pembelajaran kali ini, dan murid melakukan pembelajaran atau mengikuti pelajaran dengan hati senang dan hasil dari pembelajaran itu tercapai. Ya, silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
selamat pagi. Pagi. Kita berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Oke, Bapak pandu ya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Silakan duduk. Mana kabar pada pagi hari ini? Baik. Ya, baik ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Oke, terima kasih Anda Rehan. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, berarti Bapak tidak usah mengabsen satu-satu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke, terima kasih Anda Rara. Silakan duduk. Oke, jadi hari ini pembelajarannya adalah terkait pembelajaran atletik ya. Nah, yang namanya atletik pasti ada beberapa nomor dalam lomba atletik kan. Ada yang tahu nggak atletik itu apa aja? Di dalam atletik dulu nih, yang setahu kalian secara umum. Secara umum, ada yang tahu nggak? 1. Lari. Lagi. Lompat. Jalan. Dan lempar. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran di hari ini, Bapak kan kemarin sudah ngajarin juga tentang atletik ya. Ya. Kemarin tentang lari ya. Oke, Bapak nanya dulu nih. Lari maraton. Apa lagi ada lari? Lari halang lintang juga ada. Lari sprint. Benar. Ya. Ada 4 kemarin. Dan pembelajaran kita hari ini ya, tujuannya itu supaya kalian bisa memahami dan mempraktekkan cabang olahraga lompat jauh gaya jongkok. Ya, itu ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif. Apa itu kognitif? Ada yang tahu? Penilaian pengetahuan. Ada lagi yang namanya afektif. Afektif. Sikap terkait kelakuan kalian saat berolahraga. Dan yang terakhir ini apa? Fisikomotorik ya, itu terkait dengan keterampilan kalian. Untuk lompat jauh ini sebenarnya ada 3 jenisnya. Yang pertama lompat gaya jongkok, kemudian lompat gaya gantung, dan yang ketiga adalah lompat gaya berjalan di udara. Jadi untuk khusus hari ini kita membelajarnya yaitu pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Nah, nanti Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Nah, nanti di sana kalian mengamati ya. Nah, silakan diamati ya.
Oke, cukup ya. Nah, kira-kira apa yang kalian lihat di dalam pembelajaran tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menanggapi? Kalian ada yang menanggapi? Oke, Nandas. Siapa? Rara dulu. Ternyata setelah menonton video, saya Ya. tahu kalau cara mendarat yang benar itu kedua tangannya diarahkan ke depan Pak supaya dapat pisau. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat Nandara. Oke, kira-kira kenapa? Tangannya itu harus diluruskan ke depan. Menjaga keseimbangan. Ada lagi nggak? Oke, siapa nih namanya? Lupa Bapak. Firly. Ya, silakan Firly. Setelah saya melihat video tadi, lompat jauh dari jongkok, mendaratnya menggunakan dua kaki. Iya, kenapa harus dua kaki kira-kira? Tidak jatuh Pak. Supaya tidak Jatuh. terjatuh. Sekarang Bapak minta kalian membuat kelompok nanti berdiskusi terkait pembelajaran kita hari ini. Ada dua tugas di sana. Nah, perhatikan. Di sana itu ada gambar, ya. Mereka sedang apa di sana? Ada yang sedang berlari, ada yang sedang apa itu. Nah, nanti tugas yang pertama itu kalian menjelaskan gerakan apa yang pertama itu, terus yang kedua itu gerakan apa. Nah, nih. Kemudian yang ketiga itu gerakan apa? Mendarat atau sedang apa? Nah, gitu ya. Kemudian nanti dicocokkan. Oh, yang mana yang awalan dulu nih? Yang mana yang mendarat? Yang mana yang saat di udara? Yang mana yang sedang awalan? Bisa ya? Salah satu dari 4 tadi, ada 2 yang maju nanti. Yang pertama kelompok siapa? Diskusikan di depan ya. Presentasikan di depan. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 10-5 menit. Silakan dikerjakan. Yang masih belum paham nanti bisa aja acungkan tangan untuk bertanya sama Bapak bantu. Silakan maju yang pertama tadi kelompok 2 ya. Silakan maju. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2, silakan. Mendarat, yaitu jawabannya di sini setelah mendarat duduk di atas kedua kaki. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka. Oke, silakan ditutup. Kelompok 4 sama kelompok 3 yang berbeda nggak jawabannya? Ya, sama ya? Oke, berarti semuanya memahami ya terkait tahapan dalam permainan atau atletik lompat gaya congkel. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Jadi nanti Bapak sedikit menyampaikan dulu untuk demonstrasi sebentar. Nah, tolong geserkan sedikit sini. Nah, biar nanti di lapangan kita tidak terlalu banyak contoh. Jadi di sini dulu ya. Nah, tadi yang pertama ada namanya awalan ya. Nah, ini tadi yang kalian tonton tadi itu adalah untuk jalur prestasi. Nah, kalian ini kan masih sekolah ya, masih di SMP. Jadi, yang kalian harus kuasai sebenarnya adalah hanya tahapannya saja, hanya gerak dasarnya saja. Yang dinilai itu bukan hasil dari lompatan. Yang Bapak nilai adalah tahapannya, step by step-nya. Yang pertama adalah apa tadi? Awalan, ancang-ancang. Pak, boleh nggak Pak ancang-ancangnya itu ulun jalan karena kaki ulun masih sakit? Boleh. Ya, karena ini masih masa pembelajaran, bukan cari prestasi. Ya, jadi boleh pelan dulu. Nanti agak cepat sedikit, baru lompat. Lompatnya menggunakan kaki apa? Kaki yang terkuat. Karena setiap orang tuh kakinya beda-beda. Oke, silakan keluar berurutan berdasarkan kelompok biar tertib. Ambil sepatu langsung ke arah sana. Oke. Ayo, pasang sepatunya, air minumnya dibawa. Kita menuju ke lapangan di dekat parkiran sana. Terima kasih atas ketertiban hari ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Kita tadi sudah materi ya. Nah, sekarang kita coba untuk mempraktekkan apa saja yang sudah kita temukan dengan cara yaitu nanti ada permainan yang mendekati tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mempraktekkan lompat jauh gaya jongkok ya. Jadi sebelum kita mulai, agar kita terhindar dari yang namanya cedera, maka kita harus pemanasan. Oke,
Sebelum pemanasan, Bapak minta kita bikin yel-yel dulu. Ya, satu orang lagi bikin yel-yel. Ada yang mau? Oke, silakan. Biar semangat ya, sebelum kita pemanasan kita yel-yel dulu. Oke, ini yang baru lagi nih yel-yelnya yang mungkin ya. Oke, silakan. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren, keren. Oke, mantap, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ada. Kita mulai 1, 2, 3 mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Ada perempuannya hadap kiri, gerak. Oke. Oke, terima kasih kepada Anda Sairi dan Anda Syafa. Oke. Nah, tadi kita sudah pemanasan. Tujuan pertama pemanasan adalah agar kalian itu terhindar dari yang namanya cedera. Ada lagi? Selain itu? Agar tubuh kalian siap melaksanakan aktivitasnya itu, ya. Terutama dari segi kesiapan otot kaki. Kenapa? Nanti kita yang paling dominan ototnya itu pasti otot kaki, ya. Peraturannya, siapa yang paling cepat menghabiskan ini, itu pemenangnya. Peraturannya seperti ini, biar kelihatan dari sini ya. Nih, misalkan saya ini dulu ya. Nih, menggunakan satu kaki. Ini, siap. Ketika berbunyi peluit, maka ambil. Balik, gak boleh jalan. Nah, kalau sudah, masukkan ke belakang, ya. Paham? Oh, paham, Pak. Oke, ini permainan pertama ya, pendekatan. Gunakan kalau bisa tumpuan yang paling dominan. Dominan dah, bebas. Kalian kan beda-beda kakinya. Oke, siap? Kalau bunyi peluit langsung ya. 1, 2. Ayo silakan. Bebas ambil waktunya. Ayo, balik. Ayo nanti dihitung sisanya berapa nih. Oke, silakan dihitung hasilnya berapa? Berapa? Dapat 5, 8, nih 7. Berarti yang lompat kelompok ini berapa tadi kelompok? 3 dan 4. Silakan lompat 10 kali. Oke. 6, 7, 8, 2. Ambil. Ayo diletakkan berdiri sampai tersusun. Ambil lagi. Oke. Terus habis. Oke, sekarang hitung. 8, 7, 6. Berapa? 6 lagi, kalah lagi kan? Loh, kok kenapa kalah? Kalian pada jumlahnya sama loh. Berarti ketangkasan tim 1 dan tim 2 lebih bagus berarti. Oke, padahal banyak perempuan nih, tapi nggak apa-apa. Yang namanya permainan itu pasti ada menang, ada yang kalah. Oke, kita coba sekali lagi. Habis ini baru rehat. Setelah itu nanti kita coba menggunakan permainan yang lainnya, pendekatan yang lainnya. Oke, silakan. Siap. 1, 2. Ayo Han, ayo. Jangan kalah. Ayo Bayu, atlet. Ada jangan dilempar. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, silakan ke tengah. Kembali ke tengah, kembali ke barisan tadi yang untuk sebelah sini. Yang lain istirahat dulu. Bapak ingin membuat lapangan untuk pendekatan yang selanjutnya. Silakan duduk di samping. Ya. Oke, lihat ya. Di sini ada beberapa kon. Kemudian ada kon besar dan ada kon kecil.
kemudian ada bola lagi. Nah, jadi di sini kita bervariasi nanti. Ada lari, ada lompat, dan ada loncat menggunakan dua kaki ya. Oke, contohnya nanti seperti ini. Contohkan dulu ya. Di sana ada bola ya. Jadi nanti kalian cepet-cepetan siapa yang paling banyak mengumpulkan bola di kelompoknya itu pemenangnya. Ini caranya. Ini bersusun belakang ya. Nih, lari dulu. Harus sesuai dengan kod ini, lari. Nah, ambil satu, lari sekencang mungkin. Ya. Ya. Nah, langsung nih. Kalau sudah masuk berarti langsung ganti. Ya. Paham ya? Oke, supaya adil perempuannya kita bagi dua, laki-lakinya kita bagi dua. Sekarang berdiri semuanya. Siap. 1, 2. Harus sesuai. Sesuai nanti ya, diulang ya. Ayo. Harus sesuai, itu safety-nya berapa, di situ juga lompatnya. Ya, terus. Iya. Ya, terus. Masih ada 8 bola. Dua kaki, Lip, situ, Lip. Hitung berapa hasilnya? 11. Sama 11, tapi yang paling cepat adalah kelompok berhasil nih. Oke. Nanti gendong temannya berdasarkan jenis kelamin ya, tapi ya. Gendong temannya berdasarkan jenis kelamin. Ayo. Ayo, Alif. Gendong. Kamu menang atau kalah? Menang. Gendong ini, yang gendong. Ayo, sama ini berdua. Menang kah? Pelan-pelan aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Alif, jangan lari, itu sudah, Lip. Oke, cukup. Oke, kita sekali lagi ya permainannya. Habis ini nanti kita rehat sebentar. Kemudian nanti kita akan mencoba menggunakan bak lompat yang asli. Tapi bak lompatnya sudah Bapak modifikasi. Di sana ada, ada turus 2. Dan di sana seperti loncat tinggi, ada seperti lompat tinggi. Kenapa Bapak seperti itu? Agar kalian itu mau lompat. Ya? Kan kadang-kadang perempuan itu nggak berani lompat tuh. Nah, makanya kalau ada rintangan biasanya mau lompat. Ya? Terpaksa ya. Jangan terpaksa, harus dibiasakan. Oke? Berarti kita sekali lagi ya permainan ini ya. Yang ini tadi. Kita berbaikin bola. Ya. Tar bolanya. Sekarang mengembalikan bolanya. Ya, Pak ini. Ini mengembalikan bola, tadi kan ngambil. Bapak loncat juga di situ. Sama, taruh aja. Siap ya? Satu, 2. Ayo sudah ditaruh, boleh langsung. Hati-hati, hati-hati. Berani lompat berarti nih. Ditaruh ya, jangan dilempar, nanti jalan bolanya. Habis. Masih ada? Habis. Habis.
Oke. Yang kalah silakan gendong, habis ini kita istirahat. Oke. Setelah selesai gendong boleh istirahat. Ayo, silakan. Gendong, gendong. Sembari Bapak merapikan ya. Oke, tadi kita sudah melakukan pendekatan sekaligus permainan dalam untuk menuju tujuan kita, yaitu adalah lompat jauh gaya jongkok. Jadi nanti habis ini, setelah kita rehat sebentar, rilekskan dulu, pahanya dipukul-pukul. Nah, habis ini baru kita coba untuk melakukan lompatan jauh gaya jongkok dengan posisi menggunakan bak lompat. Nah, dari sini kalian boleh jalan. Ya. Jalan. Kemudian di sini jogging boleh. Nah, di sini baru berlari, kemudian langsung melakukan tumpuan lompatan. Nah, ya. Bapak tidak minta jauhnya. Kalau jauh itu bonus nanti. Yang Bapak minta adalah tahapannya. Semuanya gerakannya menyesuaikan dengan tahapan. Misalkan, Pak boleh lah Pak jalan aja Pak, karena saya nggak sanggup lagi. Enggak apa-apa. Ya, yang penting ada awalan, ada tumpuan, kemudian ada saat melayang, kemudian dengan mendarat menggunakan dua tangan dan dua kaki. Siap? Dari sini nak, boleh? Bebas ya mau jalan, tapi usahakan jalan, jogging, baru lari cepat. Usahakan. Oke, jogging. Lari. Iya, bagus. Lagi, coba lagi. Sambung. Ayo Lip, sampai tadi sampai yang pertama. Nah, lari. Ya, satu dulu, yang satu orang dulu. Siapa tadi? Yang belum? Sudah? Belum, coba dulu satu. Lari. Iya, bagus. Nah, sekarang level 2. Jangan sampai kena ya. 1, 2, 3, mulai. Jalan, cepat. Nah, lanjut. Sambung. Bagus, sambung aja langsung. Sambung. Nah, sambung langsung, sambung. Sambung, biar cepat. Iya, bagus. Sambung lagi. Oke. Satu orang gagal. Ya, nanti dicoba lagi ya. Nah, terus. Nih, sudah. Ini sudah belum, ini yang level 2. Ayo, habiskan dulu level 2. Yang level 2 dulu, habiskan. Masuk. Sebelah sini. Sebelah sini kamu. Nah, habis ini baru level 3 ya. Nah, ini level 3 nih, siapa tahu nih. Oke, lanjut. Cepat. Langsung semuanya, barengan aja. Biar cepat. Ayo, bagus. Lanjut, sambung. Ayo yuk. Bagus. Oke, yang sudah boleh duduk lagi kembali. Oke, lagi. Oke, cukup. Nah, sekarang kita refleksi, duduk dulu. Oke, silakan duduk. Oke, silakan Lep, duduk Lep. Oke, terima kasih. Sudah semuanya mau antusias melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kira-kira di dalam pembelajaran kita tadi, ada nggak yang kesulitannya? Apa? Kenapa? Lompat kaki satu. Oh, berarti nggak seimbang. Berarti kira-kira apa? Permasalahannya apa nih?
Apa permasalahannya? Kenapa? kurang kuat, Pak. Iya. Ada yang nyambung ragu-ragu. Nah, ada yang kurang kuat ya kakinya. Berarti permasalahannya di kekuatan otot kaki. Kira-kira untuk melatih otot kaki itu lakukan apa? Jogging satu, apa lagi? Kuat jam. Ada lagi ada? Renang bisa kalau mau. Lagi? Lompat tadi kan ada pendekatan-pendekatan tadi. Nah, itu adalah salah satu melatih untuk kekuatan otot kaki atau otot tungkai atau daya ledak ya. Agar kalian itu mampu melompat dengan maksimal. Oke, ya itu ya. Oke, kira-kira ada nggak pembelajaran kita tadi tuh yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa contohnya? Hah? Nah, bisa melompati genangan air katanya. Oke, dulu ya. Berjalan. Nah, yang pasti adalah untuk menjaga agar tubuh kalian menjadi tetap bugar. Bagi yang badannya nanti kegemukan, kalau kalian sering melakukan lompat seperti ini, maka minimal kalian mengurangi berat badannya. Ya, di situ agar kalian terbiasa berolahraga. Oke, sebelum kita mengakhiri, Bapak minta kalian maju ke depan dulu. Kita pendinginan sedikit, kakinya majukan, luruskan ke depan sini. Nah, ya, pegang ujung kaki. Ya, pegang ujung kaki. Kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang berdiri, cari pasangan kalian satu-satu. Cepat. Berdiri. Berdasarkan jenis kelamin ya, bukan berpasangan. Satu-satu. Berhadapan seperti ini. Pegang hadapnya gitu ya. Lagi. Satu. Bertiga. Kalau satu. Bertiga. Nah, jangan sampai Bapak. Oke, siap. Pegang kayak gini. Di pundaknya. Nah, sekarang ayunkan berlawanan. 1, 2, nah ya 3 sampai 10. Berlawanan ya, masuk nak. Ya. Nah. Ya. Oke, cukup. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih, kita sudah melakukan pendinginan. Relaksasi sudah, sekarang kita tutup. Ya. Jadi sebelum kita tutup, Bapak ingin menyampaikan dulu untuk materi kita yang akan datang itu adalah menyambung dengan gerak atletik selanjutnya, yaitu adalah dalam nomor lempar ya. Jadi minggu depan kita akan mencoba melakukan tolak peluru. Oke, sebelum nanti kita masuk pembelajaran, kalian coba cari di internet apa sih tolak peluru itu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Sekarang yang mimpin Bapak ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Ya, bersama Bapak Ahmad Badarun, SPD, Guru PJOK SMPN 15 Banjarbaru. Betul Pak? Pada hari ini saya mohon izin Bapak, mohon waktunya untuk mewawancarai terkait dengan hasil observasi pembelajaran Bapak kemarin tentang materi lompat tinggi. Ya, betul. Kali ini Ulun ada beberapa pertanyaan, nanti mohon Bapak bersedia untuk menjawabnya. Sebelumnya apa kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah. Oh iya, baik. Bapak siap kita mulai wawancara. Sebelumnya Ulun menyampaikan hasil observasi kemarin ya. Hasil observasi kemarin setelah mengobservasi dan mengamati, Bapak sangat baik pembelajarannya. Saya lihat Bapak sangat menguasai materi, anak-anak pun sangat ceria dan termotivasi mereka mengikuti pembelajaran. Dan menariknya juga PJOK pembelajarannya kemarin itu ada 2 kelas, di dalam kelas teorinya dan di luar kelas gitu ya. Baik, area apa yang perlu Bapak kembangkan dalam pembelajaran Bapak? Areanya yang pertama itu untuk
fisik ya Pak ya, itu di area kekuatan Pak. Iya. Kekuatan yang pertama kekuatan otot kakinya, agar agar dia bisa mengangkat tubuhnya sehingga bisa menghasilkan lompatan yang jauh. Iya. Materi lompat jauh Pak Ya, ya. lompat Iya. jauh. Sangat berpengaruh kekuatan fisik kaki Ya, gitu ya. sangat berpengaruh. Kemudian dari pembelajaran Bapak, kira-kira apa yang sudah baik yang Bapak rasakan dari pembelajaran? Kalau menurut saya yang cukup baik itu adalah terkait pendekatan Pak. Pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran hari itu, seperti memberikan permainan-permainan yang seru sehingga anak-anak bisa antusias untuk melakukannya. Kemudian apa kira-kira yang Bapak perlu nih diperbaiki dari pembelajaran Bapak kemarin? Mungkin sudah baik atau kurang baik, tapi Bapak bisa perbaiki nanti. Mungkin dari mengatur waktu ya Pak, Iya. karena saya di situ mungkin terlalu banyak di dalam kelas, kemudian untuk prakteknya itu kurang waktunya Pak. Ya, mungkin di segi waktu nanti diperhitungkan. Kemudian rencana tindak lanjut ke depannya, rencana tindak lanjut Bapak ke depannya. Untuk tindak lanjutnya nanti mungkin lebih mempersiapkan lagi untuk RPP-nya atau modul ajarnya, sehingga nanti belajarnya berjalan dengan sesuai apa yang saya cari tujuannya. Iya. Terkait dengan waktu tadi ya. Ya, dengan waktu tadi. Manajemen waktunya. Baik. Kemudian saya ingin menanyakan tentang aktivitas pengembangan diri Bapak. Aktivitas pengembangan diri Bapak yang akan Bapak laksanakan adakah nanti? Nah, dari yang kemarin saya lihat di pembelajaran itu yang kurang menurut saya Pak ya, itu ada lagi dari segi fisik ya Pak, yaitu kekurangan kekuatan otot kaki. Jadi nanti programnya mungkin saya ingin menambah latihan, yaitu untuk menunjang kekuatan otot kaki siswa saya. Yang pertama untuk siswa-siswa perempuan, karena mereka tidak terbiasa, jadi harus dilatih dulu. Dengan apa bisa lebih spesifiknya latihan-latihan Oke. itu permainan kah atau apa? Sebenarnya banyak sih Pak untuk latihan kekuatan otot kaki ini, tapi saya lebih memilih yaitu yang pertama ada squat jump, kemudian ada skipping. Itu secara teknisnya itu ya, Ya, secara jump teknisnya itu. dan skipping ya. Tujuan yang harus dicapai tadi? Tujuannya itu tadi, pertama tadi untuk menghasilkan anak-anak supaya ototnya itu semakin kuat, otot kakinya Pak, sehingga kekuatannya bisa menyimbangi dengan berat badannya. Kemudian ukuran keberhasilannya apa? Kalau untuk kekuatan dengan latihan skipping itu, kalau untuk keberhasilan itu cukup tinggi Pak biasanya. Karena apa? Karena dengan latihan skipping itu biasanya otot kaki kita itu akan semakin kuat, sehingga untuk daya ledaknya atau daya dorongnya itu akan semakin tinggi. Biasanya kalau sering latihan maka lompatannya itu akan meningkat sekitar 4-50% Pak, dari awal kebiasaan. Berarti lebih ke teknik dasar dulu Pak. Dasar. Baru nanti diukur lompatannya gitu. Teknik dasarnya harus matang gitu. Adakah faktor pendukungnya Pak untuk pengembangan diri yang Bapak laksanakan? Mungkin untuk faktor pendukungnya mungkin dari alat Pak ya. Untuk skipping itu sendiri nanti itu menggunakan alatnya Pak, alat skipping seperti tali, nanti dia melakukannya seperti orang lompat tali itu Pak, tapi dengan cara sendiri-sendiri Pak. Nah mungkin yang kedua dengan cara squat jump dengan ditambahkan beban nanti mungkin Pak, beban seperti misalkan air diisi botol atau diisi air, nanti ditaruh di belakang kepala atau di punggung. Nah mungkin itu Pak alat yang untuk membantu menambah beban untuk siswanya. Kemudian bagaimana waktunya? Waktunya saya pikirkan mungkin minggu depan sudah saya coba untuk melaksanakan. Ya, dari hasil wawancara ini, dari pertanyaan yang saya ajukan dan jawabannya cukup memuaskan Bapak ya. Dan secara pribadi ulun melihat dari pembelajaran yang Bapak laksanakan sudah sangat baik. Di situ ada ice breakingnya, ada menyanyi, kemudian saya lihat di dalam kelas itu ada diskusinya, tanya jawab ya. Di situ ada
banyak terlihat keaktifan peserta didik dalam mengikuti pelajaran Bapak. Dan kemudian ada juga saya melihat tadi sudah ada diferensiasinya ya, dari siswa yang ada tidak mampu tadi, ada yang tidak mampu tadi. Yang tidak mampu Iya. nanti dibantu dengan pendekatan secara yang rendah dulu, level terendah, nanti sampai ke tinggi. Ya, karena memang berbeda-beda kemampuan Berbeda-beda awal. step. Nah, berbeda. Baik Bapak Ahmad Badarun, untuk sementara kita cukupkan dulu wawancara kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Di lain waktu kita dapat berbagi baik kembali, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk peserta didik kita semua. Mereka bisa mencapai hasil pembelajaran mereka dengan baik. Terima kasih Bapak Badarun. Sama.